development of high-performance inducible unsecretory expression factor and host system for enhanced recombinant protein production. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem baru dalam memproduksi protein rekombinan menggunakan bakteri Staphylococcus aureus, bukan Escherichia coli yang selama ini umum dipakai. Masalah dengan Escherichia coli adalah ia menghasilkan LPS, yaitu komponen racun dinding sel yang bisa berbahaya jika digunakan untuk keperluan medis, dan seringkali tidak efisien dalam memproduksi protein dari sel eukariotik atau protein yang bersifat toksik. Dengan menggunakan Staphylococcus aureus, peneliti ingin menciptakan sistem ekspresi yang bebas LPS, bisa mengeluarkan protein langsung ke media, dan bisa dikendalikan secara spesifik oleh zat seperti glukosa 6-fosfat. Untuk itu, mereka mendesain vektor atau alat pembawa gen bernama PKS81 dan menciptakan strain baru bernama LUC9, sehingga protein rekombinan bisa diproduksi dalam jumlah besar dan kualitas tinggi, sangat penting untuk pengembangan obat atau vaksin. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data untuk membuktikan bahwa sistem ekspresi baru pada Staphylococcus aureus lebih efisien daripada sistem lama berbasis Escherichia coli. Pertama, mereka menguji apakah promoter UHPT bisa diaktifkan oleh glukosa 6-fosfat, dan hasilnya ditunjukkan melalui cahaya bioluminesensi. Semakin tinggi glukosa 6-fosfat, semakin kuat aktivitasi. Lalu, mereka mengukur jumlah protein yang dihasilkan seperti LUC-I dan protein gabungan ANX-A2, MLGG1, dan menemukan bahwa sistem ini bisa menghasilkan hingga 45 mg protein dari 50 ml kultur, jauh lebih tinggi daripada Escherichia coli yang hanya menghasilkan kurang dari 5 mg dan kebanyakan dalam bentuk tidak larut. Peneliti juga memurnikan protein menggunakan teknik Histag dan afinitas nikel, lalu memastikan bahwa protein tersebut aktif secara biologis seperti LUC-I, yang hanya beracun jika digabungkan dengan protein pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa protein yang dihasilkan benar-benar fungsional, bahkan saat dibandingkan dengan kultur Escherichia coli berkerapatan tinggi. Sistem baru ini tetap lebih efisien walau hanya pada kepadatan sel rendah. Hal ini menunjukkan keunggulannya dalam skala kecil maupun besar. Untuk menghasilkan protein dalam jumlah besar dan berkualitas, para ilmuwan menggunakan metode rekayasa genetika yang canggih. Pertama, mereka mendesain vektor ekspresi bernama PKS81 yang berisi gen target dengan promoter UHPT yang bisa menyala saat terkena glukosa 6-fosfat, dan kode signal peptide agar protein bisa diekspresi atau diekspor keluar sel. Vektor ini dimasukkan ke dalam bakteri Staphylococcus aureus LUC9 yang telah dimodifikasi agar lebih aman dan tidak merusak glukosa 6-fosfat, sehingga sistem dapat aktif dengan stabil. Saat glukosa 6-fosfat ditambahkan ke media, promoter itu aktif. Kemudian gen akan diekspresikan dan protein diproduksi serta diekskresikan ke media. Ilmuwan mendeteksi protein ini dengan teknik seperti Western blot dan memurnikannya menggunakan kromatografi afinitas berbasis Histag. Mereka juga menguji seberapa murni, larut, dan aktif protein tersebut. Apakah masih berfungsi seperti protein aslinya? Langkah-langkah ini penting agar sistem ini bisa digunakan untuk memproduksi protein untuk keperluan medis atau riset secara lebih aman dan efisien. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ekspresi baru berbasis bakteri Staphylococcus aureus yang disebut PKS81 dan LUC9 mampu menghasilkan protein rekombinan tanpa LPS, yaitu zat beracun dari bakteri gram negatif seperti Escherichia coli dengan jumlah tinggi langsung dari media kultur.
Artinya, protein tidak perlu diambil dari dalam sel, sehingga lebih mudah dan lebih bersih. Sistem ini bisa digunakan untuk memproduksi protein dari bakteri maupun manusia atau eukariotik. Bahkan yang biasanya gagal diproduksi di Escherichia coli karena menggumpal. Uniknya, ekspresi protein itu diatur dengan glukosa 6-fosfat, jadi bisa dikendalikan dengan sangat tepat. Penting untuk protein yang bersifat toksik, karena protein langsung diekspresikan ke media dan tetap dalam bentuk aktif. Proses rumit seperti refolding atau melipat ulang protein tidak dibutuhkan. Sistem ini juga lebih sederhana dan efisien dibanding sistem lama yang memakai IPDG di Escherichia coli, menjadikannya sangat cocok untuk produksi protein medis dalam skala besar. Penemuan sistem ekspresi protein baru berbasis bakteri gram-positif ini sangat penting dalam bioteknologi molekuler dan industri karena membuka peluang besar untuk memproduksi protein terapeutik seperti antibodi, sitokin, atau enzim yang digunakan dalam diagnosis penyakit. Sistem ini cocok untuk membuat vaksin subunit yang aman karena bebas dari LPS, yaitu racun dari bakteri tertentu yang berbahaya jika masuk ke tubuh manusia. Selain itu, sistem ini bisa digunakan untuk menghasilkan protein fusi atau antigen yang diperlukan dalam uji klinis obat dan vaksin baru. Kedepannya, teknologi ini juga bisa menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekspresi modular berbasis bakteri gram-positif, yaitu sistem yang fleksibel dan bisa disesuaikan untuk berbagai kebutuhan di bidang rekayasa farmasi dan pengembangan vaksin.